Halo guys, kembali bersama gue di channel Willy Maikun. Hari ini gue akan membuat video lagi. Nah, kali ini adalah video yang akan menjadi brand new atau menjadi project terbaru gue di channel ini. Kira-kira video apa tuh? Iya bener banget, adalah ngoceh suka-suka. Ya jadi ya dari beberapa konten-konten sebelumnya gue sudah buat konten suka-suka. Terus gue juga ada reaction juga. Nah, kali ini gue akan buat brand new khusus untuk bisa dibilang ya diskusi hangat aja sih bersama para expert atau orang-orang yang nanti bakal gue undang. Nah, salah satunya di mana kali ini kita akan membahas anime yang lagi viral gitu atau anime yang lagi tren di musim ini. Nah, tapi tidak lengkap kalau misalkan gue berbicara atau diskusi dengan yang lebih ahli atau ibaratnya yang lebih paham tentang anime ini. Nah, kira-kira bersama dengan siapa? Ya, dengan inilah dia orangnya. Oke, kali ini yang pasti gue akan ngebahas anime yang lagi viral, ya terutama dua anime dari Awan Picture ini, yang dimana anime ini bisa dibilang menjadi ya pembicaraan publik lah di musim ini gitu. Dan yang pastinya gue tidak akan bahas sendiri dan gue akan ditemani oleh junior anime Indonesia. Wih, halo. Halo. Yo, Halo. wah nih baru pertama kali nih collab sama Mas Will nih diajakin. Oh iya. Yeah. Oh iya. Dari kemarin kan lihatin Mas Will collab sama yang lain kan, waduh nggak pernah diajak gitu. Sekarang nggak pernah diajak. Gue berasa bintang besar ya kalau ada kata nggak diajak gitu. Iya kan gitu. Gue ngerasa gimana gitu. Terbebani, gue pundakku berat nih. Dan akhirnya kejadian nih hari ini. Ya ini apa ya? Ini bentuk bentuk kita sebagai content creator tuh saling ngedukung aja sih, bener nggak? Bener. Iya. Cakep. Iya, biar kita tuh punya bisa dibilang ya punya kesukaannya masing-masing, ya di mana satu suka review, yang satu suka reaction lah gitu. Oh ya, bener. Ya karena memang bisa dibilang channel Junior Anime Indonesia ini pertama kali gue ketemu pas di Tanmusi, itu gue masih inget banget itu di Tantemo Sendiru, dimana ya gue waktu itu masalah video ya, ini gue masih inget banget kok video yang pertama kali gue tahu channel lo itu tuh pas bahas ini Tanmusi itu anime ampas, ya nggak sih? Oh ada benar. Ya itu ada judul itulah, pokoknya itulah. Itu lagi rame banget waktu itu, benar. Oh. Sampai masuk beranda gue kan itu udah kayak gimana. Ya karena emang fantek aja ya, emang gue reaction Tanmoshi kan, jadi makanya masuk ke beranda gue juga gitu. Dan ya emang dulu Tanmoshi emang gila-gila banget sih emang musim kemarin tuh. Heran masih sama yang nggak suka Tanmoshi tapi masih nonton gitu. Wah itu sundere akut itu. Iya masih aneh itu gitu kan. Gimana kabar gimana kabar? Alhamdulillah masih sehat, masih diberi kesehatan, terus masih bisa nonton anime lah sampai sekarang gitu kan. Mantap. Masih dikasih waktu buat nonton anime. Mas Will gimana? Mas Will sendiri gimana kabarnya nih? Kesibukannya akhir-akhir ini nih, kayaknya sibuk terus nih. Sibuk terus. yang pasti musim ini lebih berat ya dibanding musim sebelumnya, karena musim sebelumnya itu bisa dibilang ya banyak anime yang gue suka, tapi juga nggak terlalu banyak di anime yang sekarang gitu, karena memang gitu antusiasme di musim ini yang bisa dibilang banyak yang yang tertarik dengan musim ini gitu. Apalagi kan di sini kan musim ini kan banyak sequel ya kan, sequel yang top seperti Chote, seperti Metin Abyss atau seperti Overlord gitu kan, yang memang banyak lah yang nunggu anime itu kan. Nah, kalian kan nggak lengkap rasanya kalau misalkan kita bahas atau gue bakal bahas anime yang baru atau new original atau anime baru lah ibaratnya yang memang menarik untuk dibahas di musim summer ini. Makanya kan akhirnya gue banyak mengambil bagian di musim summer ini gitu. Dan yaudah, kalau memang kalian mau ya pasti bakal gue ambil gitu. Kecuali kalau misalkan emang gue nggak cocok atau nggak bisa gue ambil, ya gue nggak bisa gue paksa untuk gue reaction gitu. Itu sih. Dan untuk kesibukan real life-nya ya seperti biasa, kerja di pagi hari, terus mungkin sebelum kerja gue react dulu yang animenya tayang tengah malam ya kan, jadi makanya itu sih paling kendalanya itu aja sih. Makanya gue rasa dengan gue ambil 14 anime gue rasa udah cukup lah, jadi nggak yang terlalu sibuk tapi juga yang nggak terlalu lenggang gitu. Kadang-kadang kalau misalkan kita sehari
kadang ya kalau sehari aja nggak ada upload tuh kayak gue rasanya hampa banget gitu. Masih dikasih ini ya, masih sempat-sempetin nih. Lagi pagi-pagi masih sempet react gitu. Iya, sebenarnya masih ada libur lah sehari lah, Masih libur ada sehari. libur. Iya, walaupun banyak animenya kan gitu. Kayak gitu. Ya jadi ini enaknya gue manggil apa nih? Jai atau Junior? Karena kalau gue manggil Junior kayaknya kesannya kayak senior banget gue kalau manggil Junior. Enggak. Ya karena mungkin di deskripsi channelku aku ada pernah buat Jai ya, singkatan ya dari itu. Ya mungkin banyak juga yang manggil admin Jai gitu. Ya bolehlah admin Jai lah, walaupun itu Admin tidak Jai. disengaja gitu kan. Jai ya, Jai ya, bukan Iya, Jai. Jai, Bukan. iya. Kalau Jai itu kayaknya terlalu gimana gitu. Iya. Tapi juga baru waktu pertama, bukan pertama sih, udah berapa kali kayak Jai itu apa Jai ya, sekali cek deskripsi ulang, oh iya ternyata pernah buat singkatan itu. Ya itu fanfics saja sih. Iya. Oke, jadi jadi sebelum kita masuk ke videonya atau sebelum kita bahas anime tersebut, jadi buat teman-teman yang mau atau jangan lupa subscribe channel ke teman gue ini biar semakin semangat dalam membuat video atau konten lainnya gitu. Jadi makanya, jadi langsung aja kita akan bahas ya dua anime yang bisa dibilang sangat fresh, original dan banyak tunggu banyak orang gitu. Nah, jadi buat Mas J ini, kira-kira apa pendapat lo ketika lo tahu bahwa Awan Picture ini lagi gila-gilaan nih nggarap anime di musim ini gitu. Di musim ini, lebih tepatnya di tahun ini sih. Tahun ini ya. Jadi untuk Ewan ya, lebih ke Ewan Picture kan aku kenal tuh dari SEO tuh. Terus musim ini itu ada, enggak musim ini, musim sebelumnya itu ada si Kaguya. Dan terus Kaguya kan, wow ini mereka nih udah ini fighting banget nih untuk Kaguya nih, dengan ya kalian bisa tahu lah rating dan juga hype-nya Kaguya sama di musim kemarin itu benar-benar luar biasa. Terus tiba-tiba mereka tuh ngasih kabar nih bakal ada 2 anime original lah, yang ini ya yang mungkin lagi banyak dibicarakan tuh, yaitu Licorice Recoil sama Engi Kiss. Nah, jadi pikirku kan ya udah nih mungkin mereka cuma ngeramein aja nih gitu kan. Tapi pas udah rilis nih, waduh ini ternyata nggak setengah-setengah mereka ngerjain Licorice Recoil dan juga Engi Kiss gitu kan. Dan aku pikir ini gimana ya gitu kan. Biasanya sih studio itu ya mungkin mereka punya tim-timnya, tapi biasanya mereka bakalan fokus untuk satu judul yang bakalan ya di-push abis-abisan di musim itu. Tapi ini ada 2 nih, ini apakah bakal ada kesenjangan atau gimana juga nggak tahu kan ke depannya. Dan itu mungkin bakal kita coba bahas nanti di video inilah gitu kan. Mantap. Ya, itu sih untuk Ewan, Picture. Dan untuk Licorice Recoil ya bisa dibilang pertama kali lihat trailernya ataupun pemberitahuan lah Licorice Recoil, Ewan Picture, original story, original anime, dan trailer pertama, wah ini aku bilang nih soul banget, ada ciwi-ciwi gitu kan, jadi maid di cafe, ya ini pasti ya soul banget gitu kan. Tapi berjalannya waktu ya gitu kan, mereka rilis preview kedua atau preview ketiga sama satu buah visual kei yang mencuri perhatian lah untuk para fans anime lah, sambil nyari-nyari anime yang bagus ditonton di musim ini kan. Rilis lah itu visual kei terbaru, sama kalau nggak salah itu trailer yang isinya itu ada lagu endingnya, yang lagu endingnya tuh kece banget tuh. Dan di situ ditampilin Chisato sama si Takina lagi pegang senjata tuh, udah kayak wah ini anime kayaknya unik banget nih, ini bukan soal cari ini nih, bukan cari cerita yang ringan nih sepertinya gitu kan. Terus lihat visual kei-nya yang begitu penuh apa ya mungkin banyak dari orang tuh udah nebak-nebak lah ini bakalan dark atau bukan dark banget gitu kan, kayak ini bakalan ada yang inilah, ada yang mokat lah gitu kan, karena ada jangan dong ya karena kan dugaan awalnya gitu kan, ini bakal ada yang mokat nih, terus banyak yang mokat nih karena beberapa judul anime sebelumnya yang bawa unsur bunga Hibagana Spider Lily gitu kan, itu punya unsur-unsur yang ya sedih gitu kan, kayak ya mungkin Tokyo Ghoul, terus ada lagi Ektisik, terus ada lagi Kimetsu no Yaiba. Jadi beberapa anime yang ada unsur itunya tuh
bakalan ini sih katanya. Menurut mereka gitu kan awalnya gitu kan. Dan udah di ini nih, udah banyak yang nebak nih, ini pasti yang salah satu main karakternya pasti bakalan ada yang mokat gitu kan. Itu udah asumsinya udah kemana-mana gitu kan. Dan ini benar sih. dan itu udah banyak banget. Dan akhirnya aku cari-cari informasi, ngikutin media sosialnya, ngikutin beberapa apa ya mungkin pemberitaan lah soal Licorice Recoil, dan menarik nih sebenarnya nih. Dan ketika episode 1-nya rilis tuh ada lagi masalahnya mengenai apa ya, genre yang ada di salah satu platform lah, warna biru. Warna biru gitu kan. Terus rame lagi kan, betul lagi ini ada genre tambahan nih yang mungkin nggak terlalu disukai orang, mungkin sebagian ada yang disukain gitu kan. Tunggu beberapa jam setelah itu rilis lagi videonya episode pertama, dan itu benar-benar wah, ini benar-benar A1 Picture nggak setengah-setengah buat anime ini. Dan ketika episode 1-nya rilis, banyak lagi teori yang mirip ya salah satu kelompok di negara kita lah di zaman dulu ya, jadi kaitan terus banyak apa ya, kalau bisa dibilang ini mungkin ya menurutku sendiri kenapa ini anime nggak bisa masuk YouTube, karena ada unsur itunya, senjata api dan dan kan Aniplex please deh. Aniplex itu pelitnya minta ampun, bodo amat gue mau ngomong gitu, pelit banget minta ampun kalau misalkan masuk ke YouTube, apalagi anime baru gitu. Itu fun fact aja buat teman-teman yang mungkin nagih ke Muse lah atau ke Anyone gitu. Bro, nggak ambil ya? Kenapa nggak ambil Licorice Recoil masuk YouTube? Ya lihat sendirilah itu produsernya siapa gitu. Itu kalau teman-teman udah paham tentang hal ini, jadi mungkin teman-teman bisa langsung paham gitu. Oh, katanya ngambil ini gitu. Jadi makanya nggak bisa masukin ke YouTube gitu. Ya, ada channel YouTube-nya Aniplex aja, region Jepang aja di lock. Nggak bener. Japan doang kan? Iya, Japan doang di lock gitu. Ya itu sih mungkin. Nah, yang tadi kalau ada yang nggak bisa masuk ya disensor aja. Nah, itu ini sih ada ini sih, gue mungkin agak apa ya atau gue ingin membahas sebenarnya sih tentang genre gitu kan. Mungkin teman-teman yang nggak paham tentang apa itu Yuri, apa itu Shoujo Ai, ini gue bakal jelasin gitu. Jadi kalau misalkan di platform B itu atau platform biru ini bilang itu genre Yuri, itu gue rasa sangat salah sih, karena memang kalau definisi Yuri itu adalah hubungan yang memang lebih dari pacar, atau misalnya lebih dari teman lah ibaratnya. Jadi udah masuk level ke pacar, di mana mereka ini saling cinta. Itu. Jadi makanya kalau misalkan dikatakan genre itu menurut gue itu sangat salah. Jadi kalau misalkan bilangnya Shoujo Ai itu mungkin lebih masuk akal. Tapi kalau Yuri itu udah sangat salah. Itu benar-benar apa ya? Mungkin karena genre baitnya yang apa ya, mengundang agar orang-orang nonton kali ini, makanya kan menggunakan kata Yuri gitu kan. Jadi makanya sih. Jadi buat teman-teman yang pengen nonton di Koriko, aman, The Yuri aman lah pokoknya. Jadi nggak ada hal seperti itulah yang kalian yang tidak inginkan lah gitu. Aman kok gitu. Unsur PG-13-nya juga nggak terlalu berat sih, ringan. Lebih ke Shoujo Ai aja karena memang karakternya baik aja sih gitu. Dan apa ya? Mungkin gue akan bertanya lagi sih tentang apa ya, serba-serbi lah. Kan orang-orang kan banyak penasaran gitu kan tentang Licorice gitu, salah satunya kenapa iya benar, kenapa rank apa ya bisa dibilang ya kayak pangkat lah, kayak status pangkat yang kenapa Takina menggunakan baju biru, kenapa Chisato menggunakan baju merah, terus kenapa di opening ada berapa member yang menggunakan atau anggota yang menggunakan baju krem, terus juga banyak hal lah tentang towernya juga. Nah itu coba dong dijelasin deh, biar teman-teman tahu dan gue juga tahu gitu. Ya, mungkin aku bukan orang yang tahu banget soal Licorice Recoil, tapi ngikutin beberapa mungkin tambahan info dari luar animenya sendiri. Jadi beberapa hari yang lalu tuh pihaknya Aniplex Japan lah, melalui channel YouTube-nya dan juga ada akun sosial medianya tuh ngerilis 4 buah video. Jadi itu ngejelasin rank, ngejelasin mungkin ada backstory atau flashback dari Chisato sendiri, terus beberapa hal yang mungkin bikin kalian
ketawa lah dengarnya. Jadi yang pertama soal rank, jadi udah dijelasin ya. Mungkin di sana di Jepang juga tuh banyak yang nanyain mungkin kan. Ini gimana sih? Kenapa bajunya beda-beda kan? Bukan kita aja gitu yang nanyain gitu kan. Jadi pihaknya Aniplex mungkin dengan inisiatif seperti itu ngejelasin lah melalui beberapa video gitu. Nah, jadi ada tiga tahapan, bukan tiga tahapan sih, seperti 3 rank lah gitu kan. Yang paling atas atau puncaknya itu rank 1, terus rank 2, rank 3. Yang rank 1 itu diisi sama orang-orang yang pakai seragam warna merah. Terus rank 2 itu diisi sama likoris atau orang-orang yang pakai baju warna biru gelap. Terus yang di bawah, yang rank 3 itu likoris yang sudah diperlihatin gitu, yang pakai baju krem. Nah, jadi untuk sekarang kita cuma tahu ada si C1 sama Fuki yang pakai baju seragam warna merah, terus beberapa orang kayak Takina yang pakai baju biru gelap, dan beberapa orang di bawahnya itu rank 3. Nah, jadi dari pengamatanku ya, bukan pengamatan sih, keren banget bahasanya, pengamatan. Jadi pengalaman nonton lah episode 1, 2, dan 3. Jadi rank 1 dan rank 2 itu mungkin diberikan tugas oleh DA untuk likoris yang mengerjakan tugas yang dengan misi yang sangat khusus gitu kan. Salah satunya itu adalah penangkapan para penjahat untuk menyelundupkan senjata di episode 1-nya yang harus nggak boleh nggak boleh dihabisin gitu kan, harus ditangkap hidup-hidup gitu kan. Nah, itu dilakukan oleh orang-orang yang atau likoris yang punya rank 1 dan rank 2. Makanya di situ kita nggak lihat adanya rank 3 yang pakai baju krim. Dan untuk baju krimnya sendiri itu kan dijelasin di awal-awal episode 1-nya, mereka itu berada di kumpulan masyarakat dan kemungkinan besar, ini teori ya, kemungkinan besar mereka tuh menjalani misi yang memang khusus untuk pelayanan publik gitu kan. Jadi kayak copet, terus ancaman pembunuhan mungkin ya ada kerusuhan dan juga percobaan apa sih kalau ngomongnya tuh bom ini ancaman itu yang kayak bom molotov gitu kan, mungkin itu sih. Kayak di pembukanya episode 1 itu dilihatin ini yang kerjain itu ya orang-orang yang pakai baju krim. Sedangkan orang-orang kayak C1 sama si Takina yang pakai baju merah dan biru itu ya mereka tuh diberikan misi khusus yang benar-benar secret lah, rahasia lah, dan itu dilakukan bahkan kita nggak lihat ya pihak kepolisian datang setelah kasus selesai di episode 1-nya. Mungkin itu benar-benar misi yang khusus banget dari dia. Itu sih. Terus banyak banget sih sebenarnya. Video selanjutnya itu mengenai masa lalu lah. Jadi ada satu video ngejelasin mengenai peretasan lah. Jadi kalau kalian nonton animenya episode 1, 2, 3, kalian tahu kalau Well-Not itu yang ngeretas DE, tapi sebenarnya bukan Well-Not aja, bukan orang pertama, si Kurumi itu yang ngeretas DE. Jadi jauh di masa lalu musuhnya DE ini banyak banget gitu kan. Banyak banget kelompok-kelompok. Banyak banget kelompok-kelompok atau mungkin ya organisasi-organisasi yang pengen ngejatuhin DE gitu kan. Dan sekarang mereka harus berhadapan sama Alan Organization gitu, yang ada di episode 1-nya juga dijelasin. Jadi ya peretasan DE itu udah berjalan hampir ya 10 tahunan yang lalu, yaitu kejadian di Tower Radio. Dan di situ juga ada fakta yang menarik banget kalau ternyata kejadian itu di 10 tahun yang lalu, dan sekarang umurnya si C1 itu 17 kan di animenya. Berarti kalau 10 tahun yang lalu, berarti C1 itu umur 7 tahun udah jadi hero lah gitu kan, nyelamatin tower radio gitu kan. Dan untuk senjatanya juga masih belum tahu sih, apakah dia masih pakai peluru karetnya yang sekarang atau mungkin sudah senjata beneran yang di masa lalu sih. Tapi yang pasti dia masih muda banget, umur 7 tahunan lah. Dan di umur 7 tahun dia udah pakai seragam warna merah. Gokil sih itu. Buset dah, 6 tahun coy. Emang seragam merah gitu loh. 7 tahun ya, 7 tahun. Itu jauh 7 tahun. Gila. Terus fakta yang keempat ya, mungkin ini ya jika Mas Will udah baca sinopsisnya, mereka lawan monster, lawan zombie, itu semua ternyata si dongengnya C1, jadi karangannya C1. Jadi ada adegan di mana si Takina kan udah pindah nih ke Likoriko nih, kerja di sana. Terus dia nanya nih tugasnya Likoriko itu apa? Ya penolong masyarakat gitu kan, memberikan bantuan, melawan monster, melawan alien, mencegah alien nyulik manusia dan melawan zombie. Itu ya itu jokesnya si C1 kepada si Takina, dan itu benar-benar kayak gitu kan. Jadi yang kita baca itu sinopsisnya benar karangan dari C1 itu. Iya sih itu. Iya itu kayak apa ya?
Iya gua nggak gini orang yang apa ya kayak gua termasuk gua lah ibaratnya kan yang pengen tahu gitu loh sinopsis Licorice ini apa sih gitu jadi kayak pengen tahu aja apakah bener ngelawan zombie. Nah gua sampai 3 episode itu nungguin ini zombinya dari mana gitu nggak muncul gitu kan. Nah mungkin gua usul gua atau perisangka positif gua mungkin ya nanti mungkin bakal jalan di next episode atau selanjutnya lah di pertengahan episode. Tapi so far belum ada gitu jadi intinya oh, berarti itu cuma jokes aja gitu untuk Takina gitu. Kalau misalkan, ya, jadi kalau misalkan ternyata pekerjaan Riko tuh seperti itu gitu. Iya. I see. Itu mungkin ini ya, jokesnya dari pihak studio ya untuk para fansnya. Ya, I see. Benar-benar. Jadi itu tuh benar-benar plot twist sih. Plot twist gitu. Dan itu dikasih taunya ya di video di luar story-nya ya. Mungkin ini ya, mungkin karena keterbatasan apa ya, durasi lah episode juga. Iya. Jadi mereka nyicipin informasi seperti itu di luar. Jadi ya intinya biar kita ini aja lah ngikutin mereka lah dimanapun mereka di media sosial dimanapun. Nah ngomong-ngomong media sosial ini tokonya atau kafenya Licorice tuh benar-benar ada ini akun Twitternya resminya. Ada media sosial ya. Iya beneran ada. Jadi foto-foto yang dipublish yang di animenya fotonya si Chisato, fotonya si Takina yang sama Mika itu yang kepotong itu tuh beneran ada di media sosial ya di Twitter. Tapi bukan foto yang lain kan yang Mika ya begitu. Cuma gue yang tahu. Iya, dan itu menariknya itu mereka tuh karakternya di situ kayak Chisato, Takina, terus Surumi, terus Mizuki tuh benar-benar ada akunnya dan seolah-olah mereka tuh benar-benar berbaur di dunia nyata gitu kan. Dan mereka aktif gitu. Kalau kalian cek ininya Twitternya itu benar-benar aktif, benar-benar kayak user pengguna Twitter dan itu gokil sih. Wah sih. Iya. Ngomongin soal seragam tadi ya, ini sedikit tambahan sih mungkin ya. Seragam tadi rank tadi 1 2 3 tuh ya ada pesan sih dari Chisato sih melalui video pendek itu karena kita tuh nggak harus mikirin ranknya ya, baik merah, biru atau krim gitu kan. Karena ya waktu dijelasin sama Chisato sendiri kan dia juga bingung soal yang krim. Kemungkinan rank itu baru ada setelah Chisato keluar dari DA atau mungkin Chisato nggak pernah kerjasama sama mereka. Jadi karena memang Chisato itu di rank 1 dan mungkin kerjasamanya sama orang-orang di rank 2 mungkin jadi misi khusus jadi nggak pernah kerjasama sama rank 3 dan itu mungkin rank 3 itu ya berbaur sih di masyarakat jadi nggak pernah punya kesempatan lah buat mereka misi sama-sama. Kemungkinan seperti itu sih teorinya gitu. Dan kita juga nggak harus ini sih mikirin itu repot-repot mikirin bajunya warnanya karena Chisato sendiri aja bilangnya tuh kita nggak usah mikirin itu karena ya interaksi di dalam animenya juga kan sama ya nggak ada stratanya gitu kan ya yang biru sama krim itu aja kayak temenan gitu. Itu sih. Iya benar sih. Jadi nggak ini sih kayak nggak gue ngeliat Puki itu kayak nggak lu junior dasar atau apalah gitu iya, bahasanya kayak senioritas gitu enggak sih kayak gue ngerasa gitu sih bener sih bener. Nggak ada masa gitunya. Takina aja ketemu sama si Chisato aja nggak ada kayak apa senpainya apa Chisato senpai atau gimana iya ya paling cuman panggilan ini aja sih panggilan formal ya formal aja gitu. Tapi faktanya mereka tidak mendewa-dewakan senioritas lah atau menganggap dirinya sebagai senpai gitu. Iya sih benar sih. Ya menarik sih. Jadi benar yang serba-serbi yang memang teman-teman yang nggak tahu akhirnya jadi tahu gitu. Ternyata Aniplex itu ngeluarin video untuk ngejelasin kalau misalkan ternyata detail-detail kecil ini yang sangat penting untuk kita tahu gitu. Karena memang itu keterbatasan di episode, keterbatasan waktu yang memang tidak akan dijelaskan di episode gitu. Ya sama sih seperti Otaksi juga gitu. Jadi banyak kata-kataki yang bisa kita tahu dari video officialnya gitu kan. Jadi makanya dijelasin di situ gitu ya. Memang keterbatasan episode gitu. Ya itu menarik sih dan gue ada yang belum kejawab sih sebenarnya sih. Gue masih penasaran sama satu pertanyaan yang selama ini gue masih bingung gitu di pikiran gue. Kenapa ketika ada orang yang nembak Chisato tuh nggak kena? Itu doang sih kenapa? Why? Gitu. Lu punya pendapat gak? Apa itu? Ya pendapat
apakah Chisato ini menggunakan chip atau memang dia ini memang dari kecil itu memang sudah dilatih gitu untuk bisa paham atau bagaimana peluru itu datang ke dirinya gitu. Itu dong sih gue pengen tahu aja gitu. Ada teori nggak tuh atau sesuatu hal yang bisa disampaikan tuh namanya ke publik? namanya aja sudah cheat 1 ya, nge-cheat ya. Ya, benar sih, benar. Jangan nge-cheat dia. Iya benar sih, benar. Jadi kalau menurutku ya, kalau aku merujuk kepada SEO ya, karena kalau kalian tahu di season 2 itu si Kirito juga bisa prediksi jalur tembakan. Tapi kan itu di game ya, di game. Sedangkan untuk di C1 sendiri kasusnya itu di realnya gitu, di real life dia gitu kan, di universe-nya si Licorice tuh. Nah jadi menurutku kayaknya ini lebih ke apa ya, lebih ke bakat alam lah, lebih ke bakat alam, dan juga dia punya yang namanya itu bisa dibilang ya pelatihan yang khusus benar-benar ngembangin bakat dia gitu. Karena kan di itu ngambilin orang-orang ya yatim piatu yang diangkat sama mereka jadi Licorice gitu kan. Gak diangkat sih, dididik jadi Licorice. Dan tentu aja mereka yang dididik itu punya standarisasi untuk pelatihan sendiri ya. Dan mungkin C1 adalah orang dari mungkin 1000 atau 100 orang yang bisa dibilang geniusnya lah di situ. Dan ya kalau ditarik sendiri sih, kita punya dua perbedaan antara si C1 sama Takina. C1 itu dia dia punya ability untuk bisa menghindarin tembakan, sedangkan si Takina itu punya kemampuan menembak yang sangat akurat. Makanya di beberapa episode 1 dan episode 2 si C1 ini nggak mau nembak si drone-nya gitu kan, karena dia nggak terlalu yakin dengan tembakannya, tapi dia yakin dengan kemampuannya si Takina, karena memang mungkin ability-nya si Takina itu adalah akurasinya lah. Sedangkan C1 mungkin lebih ke, ya banyak yang bilang tuh ultra instinct ya. Ultra instinct atau spider sense dari si Peter Parker gitu, kalau dari adiknya Spider-Man gitu. Peter Parker nggak tuh? Iya kan? Oke sih itu. Itu sih sebenarnya, tapi untuk ya lebih lanjutnya aku nggak mesti tahu, karena harus ada ini sih data pendukung dan juga mungkin backstory-nya bisa ngejelasin kenapa C1 bisa OP itu sih. Iya, karena memang ketika nembak langsung ke orangnya itu secara belak-belakan atau secara terbuka lah ibaratnya, itu bisa dihindari. Tapi ketika ada momen ketika Fuki nembak, bukan Fuki sih, yang pokoknya partnernya Fuki lah, itu yang si rambut pirang itu yang pakai Takina, itu ketika dia nembak ngasal, itu justru nyaris kena gitu loh maksudnya. Atau kayak nggak terprediksi lah sama C1. Atau mungkin ada faktor lain gitu kok, misalkan ternyata ada peluru yang tidak terduga atau random gitu, tembakan random itu bisa kena ke dia gitu, atau gimana? Ada nggak gitu? Kalau menurutku sendiri sih mungkin ini ya, mungkin karena kamu mungkin misalnya si orangnya yang nembak C1 itu terlalu pro, mungkin C1 bakalan tahu arah tembakannya bakalan kemana. Tapi ketika yang dilawan itu amatir atau mungkin ya orang yang ngasal aja gitu, itu mungkin C1 nggak bakalan tahu. Iya, itu logik, ya itu logik sih. Logik gitu sih. Karena mungkin di C1 dilatih di DE, mungkin ya ketika si lawannya megang senjatanya ke arah kemana, maka pelurunya bakal lari kemana, kemungkinan ya. Tapi ketika dia ngadapin orang yang nggak pernah megang senjata, tiba-tiba nembak, itu C1 mungkin bakalan nggak bisa prediksi itu arahnya kemana. Iya, benar sih. Iya sih. Gue inget anime apa ya? Pokoknya ada lah gitu lah momen dimana ketika lu adalah seorang yang overpower lah ibaratnya. Iya, ketika overpower banget, terus ketika bertemu dengan musuh yang biasa aja dan itu bener yang nggak diduga lah ibaratnya, itu bisa mengancam diri lu gitu. Jadi kayak gue pernah ngeliat satu anime itu. Ada beberapa konsep anime yang pakai itu. Iya, benar. Iya sih, itu menarik sih. Iya sih, menarik. Ya jadi ya itu buat teman-teman yang penasaran gitu, kalau misalkan tembakannya siapa C1 itu tidak mengenai dirinya, itu memang belum dijelaskan lah ibaratnya di baik itu video ofisialnya maupun di animenya gitu. Mungkin kita harus bersabar sedikit untuk menunggu jawaban itu. Nah jadi yang terakhir. Nah ini yang terakhir nih. Waduh. Yang terakhir kalau ngebahas Rico nih. Kira-kira ini mungkin dari pembahasan apa sih bahasanya, ya pokoknya kayak pengen tahu aja sih kira-kira ending gitu, anime apa gitu. Gue berharap semoga
ya nih gua ngasih choice ke lu gitu, 2 choice, happy ending sama sad endingnya ini bakal seperti apa gitu, biar adil gitu. Satu ending happy ending seperti apa, sad endingnya seperti apa gitu, yang cocok gitu untuk Rico gitu. Waduh. Karena anime original ya susah ya. Tapi kalau berdasarkan pengalaman sih ya harusnya sat lah. Karena kalau dari apa ya, dari data yang udah ada gitu kan, dari episode 1 opening segala macam, bakalan banyak kelompok di sini. Yang itu ada 5. Dan ya kalau ngambil flash shadow-nya dari akhir openingnya kan Takina sama Chisato tuh beda ini nih, beda kubu nih. Berseberangan mereka kan, dan dibatasin sama tembok yang ada muralnya. Ya kemungkinan kemungkinan Takina bakalan tetap belain DE di posisi DE karena dia cinta mati tuh sama DE itu Takina. Tapi Chisato mungkin lebih ke Alan ya, tapi nggak tahu juga. Mungkin dia kalau ya harusnya sih enggak sih. Tapi ya aku punya teori kalau Chisato tuh punya kans buat belain Alan karena dia dekat banget sama si Shinji, Ushio Shinji kalau nggak salah nama karakternya, yang Yoshimatsu Shinji. Ya Yoshimatsu Shinji yang salah satu orang dari organisasi Alan, dia dekat banget. Dan ya kemungkinan kalau sad ending harusnya mereka belain keyakinan mereka masing-masing. Chisato dengan pendiriannya untuk mungkin bela Alan, atau mungkin ya Takina dengan mati-matiannya bela DE gitu kan, kalaupun sad ending. Karena ya ada fakta menarik, apa ya, case HP-nya Chisato itu lambangnya burung hantu itu, sama dengan logonya dari Alan organisasi. Terus apa lagi ya, si Chisato sama Shinji kan sama-sama orang yang nggak terlalu suka DE kan. Dan apakah si Chisato bakalan berada di pihak yang pengen gulingin DE juga atau reformasi? Gak tahu juga sih. liar banget itu sumpah. Iya, betul. Itu ending. Masa MC-nya jahat banget ya? Kan nggak mungkin. Tapi bisa jadi sih. Kalau gue sih mungkin ini ya, lebih ke dimana nanti ya Chisato mati, nanti Takina naik jabatan, I don't know juga sih, cuma ya bisa itu ada momennya gitu. Iya, ada momennya lah pokoknya seperti itu, bisa jadi sih. Aduh, gue kalau mikirin ending tuh apa ya emang sih apa ya, 90% tuh pasti ke arahnya ke sana sih, emang bener ya. Maksudnya udah kelihatan banget. Iya. Karena pengalaman gue nonton kayak Vivi, nonton apa ya, yang anime original yang Dead itu tuh kayak Takopi ya kan, itu ya begitu gitu loh, maksudnya endingnya begitu gitu. Bahkan ini anime yang sama di musim ini, yang Kiss juga sama menurut gue, jadi kayak bakal feel-nya digiring ke sana gitu. Iya, ini awan nih gore juga gue bilang. Kalau happy ending mah mereka berhasil ngalahin gitu kan, damai semua. Alan jadi lebih baik lagi mungkin kan. Alannya jadi organisasi Alan jadi lebih baik. Ya, apa mungkin bubar gitu kan. Atau ada korban jutsu, kayaknya harusnya nggak ada sih korban jutsu. Janganlah. Tapi kalau ada ya lu harus terima, Min. Iya sih, mau nggak mau kan. Iya, lu harus terima. Tapi kalau menurutku, dan mungkin banyak juga mungkin yang setuju, ya ini anime harusnya sad ending biar perfect. Ya. Biar perfect gitu. Ya benar sih. Apalagi nanti apa ya gue nggak mau sih kalau misalkan nanti kayak satu nanti mati ditembak sama Takina, terus dia tapi Takina juga mati kan, karena memang merasa dihianati sama DE, dan akhirnya dia jatuh bareng di tumpukan bunga Higabana. Wah, itu the best banget sih. Ya, itu karena kan ada tuh cut scene di tengah-tengah episode-nya kan, banyak banget tuh clue kayak gitu. Apalagi openingnya juga ada. itu manis banget sih kalau endingnya gitu. Jadi dua-duanya mati. Gak ada season 2 tuh, pasti ada yang nanyain tuh nanti pas selesai, bang ada season 2 gak Record Recoil gitu kan. Orang gila yang nanya season 2 itu kagak bakal ada lah. Udah mati musik season 2 itu sama aja kayak Kaori lu ngarep season 2. Siapa yang main itu? Siapa yang main? Oke, Record Recoil clear ya. Masih banyak sih, tapi ya udahlah. Oke.
Jadi kita sudah bahas Rico Rico yang memang ya sebenarnya sih nggak cukup ya kalau cuman apa ya, cuma beberapa menit doang gitu kan ngebahas Rico Rico-nya, karena itu kita harus adil karena kita akan bahas satu anime lagi yang dimana ini menjadi apa ya project One Picture yang cukup bagus juga sih, yaitu ada Engage Kiss. Jadi ya gimana pendapat lo nih tentang Engage Kiss gitu ketika lo pertama kali ngelihat anime ini? Ini aku tahu Engage Kiss itu lebih dulu daripada ini ya, daripada Licorice Recoil. Jadi aku pikir kan One Picture buat anime original, terus nuansanya itu kalau nggak salah art desainnya itu yang ngebuat orang-orang dari Dead Alive. Saat itu Dead Alive juga baru selesai kan? Benar. Dead Alive baru selesai. Terus wah ini udah mirip-mirip Take Off nih, ini Take Off banget nih gitu kan, copy paste lah aku bilang kan, copy paste. Pikir gitu kan, ternyata pas cari-cari informasi lagi dan episode satunya liris, wah ini beda sih, walaupun masih ada Take Off-nya di sini, karena banyak juga yang ngomong ya ini Take Off Destiny banget gitu kan. Ya. Itu sih sebenarnya, dan ya ini PG-13 ya, lebih PG-13-nya lebih apa ya, lebih sedikit brutal lah daripada beberapa anime yang mungkin punya PG-13 juga di ininya, di deskripsinya gitu kan. Tapi yang ini lumayan benar-benar anime yang makanya mungkin rilisnya ini ya dini hari ya, dan premium juga kalau nggak salah. Ya, premium juga, iya benar. Pokoknya ada plus-plusnya gitu. Itu sih pendapatku mengenai apa ya, kesan pertama lah mengenai Engage Kiss, walaupun ya aku juga ngikutin karena dari art desainnya ini benar-benar anime mahal, benar-benar mahal banget. Dari setuju banget. Lagi-lagi One Picture ngebuat anime yang ya benar-benar niat gitu kan, walaupun ya ada embel-embelnya di belakang kan. Ya karena itu sokongan dana yang mungkin gede banget dari Square Enix mungkin kan buat promosiin game mereka nanti gitu. Oh iya benar ya, game ya benar sih. Iya sih benar. Iya. Itu baru berapa episode rilis ternyata ada kabarnya langsung tuh. Aku baru tahu ya, nggak tahu mungkin kabarnya udah jauh-jauh hari, tapi aku baru nemu itu Engage Kill. Awalnya aku pikir kok ini ya rubah judul, aku pikir kan ternyata itu judul gamenya. Sama, revisi sama aja gitu ya. Iya, aku bilang ini ganti judul anime, kok bisa gitu kan? Atau mungkin ini collab ya? Sekali lihat ke web officialnya beneran ini. Iya sih. Jadi kalau ini sih ya, mungkin ini pendapat pribadi gue sih. Memang One Picture ini ngebuat gue anime ini bukan karena apa ya, ada pandangan kayak wah ini jangan-jangan Engage ini cuma tumbal, enggak. Menurut gue sangat tidak setuju kalau dengan kata seperti itu. Jadi menurut gue Engage Kiss itu cuma beda rasa aja sih. Jadi kayak mereka ini kayak ngasih dua anime yang beda rasa, di mana satu ini rasanya seperti itu, yang satu lagi rasanya yang agak brutal gitu kan. Jadi benar-benar mana nih selera penonton ini mau lari mana gitu. Dan ternyata memang Rico lebih laris lah, atau lebih disukai banyak orang gitu kan. Ya, mungkin memang anggapannya kayak gue kayak ya oke lah, mungkin ada orang yang kayak menyamakan anime Engage Kiss dengan beberapa anime lainnya gitu kan, yang memang sangat ya mainstream menurut gua gitu. Jadi makanya mungkin itu sih ya alasannya kenapa Rico terkesan fresh dan akhirnya lebih disukai banyak orang gitu. Ya jadi lanjut tentang tentang Engage Kiss ini paling ya kan memang diceritain di beberapa episode 1, 2, 3 itu kan mereka kan punya premis yang berbeda. Jadi di episode 1 itu gue masih inget banget, dimana ya perkenalan Kisara gitu kan, yang memang dia ini ternyata adalah iblis dan OP menurut gue. Jadi memang dengan cara seperti ini dia di OP gitu kan. Ya kan di situ juga ada Ayano yang sebagai mantan pacarnya gitu kan, yang memang ya mungkin masih ada rasa sayang sedikit lah ibaratnya gitu kan. Kayak itu sih. Terus di episode 2 Doi Shu dan kawan-kawan punya misi ya untuk melihatkan bukan melihat kayak
ini apa namanya menyaksikan lah, ibaratnya menyaksikan pidato gubernurnya, wali kotanya, di mana ya wali kotanya di mana apa namanya mereka secara nggak langsung juga nggak pro dengan pemerintah, ya kan? Tapi di sisi lain juga dia kerja di pemerintah, gitu kan? Jadi artinya ya udah gitu loh, gue ngelakuin hal itu gitu, di mana gue tetap profesional sebagai polisi gitu kan. Nah di episode terakhir, di episode 3 ini yang terbaru, jadi di mana ternyata ada fakta baru bahwa ternyata si Kisara ini apa mempunyai kekuatan di mana bisa menghapus kenangan lah, ibaratnya kenangan yang dimiliki oleh Shu gitu. Nah pertanyaan gue ke lu itu, apakah itu memang caranya seperti itu, atau memang semua kenang-kenangan yang dimiliki oleh Shu itu belum hilang, jadi bukan cuma kenangan Ayano aja gitu dengan Shu gitu. Kira-kira gimana? Balik lagi ya, jadi aku bukan orang yang tahu segalanya soal English, apalagi anime original gitu kan. Jadi kalau menurutku pribadi, untuk premis ya si Kisara bisa makan ingatan orang lain gitu kan, terusnya Shu itu udah nampak di episode 1. Jadi di episode 1 tuh waktu dia ritual kan, itu Shu kan itu tertidur atau pingsan lah gitu kan. Habis dia bangun, dia dikasih pesan kan. Dan dia kayak nggak ngeh gitu, ini di mana gitu kan, nggak ngeh sebentar lah gitu kan. Dan itu udah nunjukin bahwa Kisara ternyata bisa makan ingatan. Sama di bagian akhir si Shu nyodorin kepala dari si monster yang di Devil ya namanya tuh. Salah tuh Devil, Devilnya itu ditunjukin, terus si Kisara tuh masukin tangannya, dan ya aku melihat gitu kan, translate-nya itu aku bisa melihat gitu kan. Dan itu udah kayak nunjukin bahwa ability-nya Kisara nih itu mengenai ingatan, belum mengenai makan ingatan. Dan akhirnya di episode 3 kan dikasih tahu tuh ternyata ada harga yang harus dibayar lah untuk bisa ya upscaling. Jadi si Shu-nya bisa milih ingatan mana di tanggal berapa segala macam buat jadi ini ya makanan Kisara. Dan kalau mau ke ini ya, ke tingkat lebih ekstrim kayaknya di ending, langsung ke ending nih ya. Ke ending nih udah kayak ini udah nih si Shu nih bakalan nggak ingat siapa-siapa lagi gitu kan. Yang ingat ya cuman orang-orang yang di sekelilingnya sih. Itu kayak Charlotte gak sih? Charlotte banget. Iya kan, dia habis nyelesain masalahnya, ternyata dia lupa, bukan dia dilupain, dia aja yang lupa. Itu sedih banget. Iya, itu sih. Itu mungkin yang pengen dibawa ya, mungkin ya. Nuansa itu mungkin yang pengen dibawa. Tapi itu kayak nampak banget tuh dari awal gitu. Dari awal tuh ya ini di set ending. Iya bener sih, sama ya. Maksudnya sama kayak prediksi kayak di Koriko juga set ending juga set ending gitu. Iya, set ending. Jadi emang jahat banget ya One Picture ya. Jahat banget ya. Gak ada yang happy ya. Bingung gue. Setelah happy-happyan sama Kaguya-sama, terus dikasih ini 2 nih judul anime ini sat semua katanya. Ya itu gue nggak sadar sih, bener. Gue jujur aja gue nggak sadar di episode 1 tuh ternyata emang siapa namanya Shu itu udah dihilangin momen lah, ingatan yang hilang lah ibaratnya ketika melakukan ritual dengan si Kisara gitu. Bener sih. Dan terus kalau soal yang tadi lu bilang kayak ada momen di mana mau tanggal berapa atau mau bagian mana gitu yang mau dihilangin. Tapi kalau dilihat-lihat itu kan ada fun fact-nya ya. Maksudnya ada cerita di mana ternyata si Shu ini melihat Ayano menggunakan seragam yang pertama kali ia temui pada saat pertama kali kencan, ibaratnya gitu, seragam kencan lah ibaratnya ketika bertemu dengan Ayano gitu. Nah, ketika setelah ingatannya diambil, itu jauh banget men, itu ingatan itu udah jauh banget. Gue yakin itu pasti jauh di mana kayaknya ya, menurut gue ya kayaknya emang ya Ayano masih sama dia gitu kan, maksudnya Ayano masih sama Shu gitu. Nah itu pendapat tuh gimana gitu, maksudnya pendapat tuh gimana gitu soal itu ya. Jadi kalau menurutku sih harusnya sih Shu kenal sama Kisara tuh udah pisah sama Ayano. Atau mungkin karena Shu milih si Kisara karena dia punya tujuan lain ya, keluarganya kan, mungkin ada hal lain mengenai keluarganya yang dia pengen tahu, makanya dia berburu para devil. Ya mungkin ingatannya bisa diambil nih, mungkin kan siapa Shu, mungkin devil yang nyerang keluarganya mungkin kan.
Karena dengan kemampuan Kisara yang bisa ngelihat ngintip ingatan para devil atau mungkin manusia juga, mungkin nggak tahu ya, karena Su itu ngasih ingatan. Mungkin dengan cara itu Su bertahan sama Kisara dan mungkin dia milih Kisara daripada si Ayano. Jadi mungkin ya Ayano. Iya. I see. Sih gitu ya. Tapi mungkin Ayano mungkin udah tahu juga sih, mungkin tujuan Su mungkin ya dia pengen ya keluarganya sih. Makanya mungkin walaupun Su tinggal sama Kisara, si Ayano masih support sama si Su. Nah ini ya tebak-tebakan gue aja sih, atau mungkin ya tebak-tebakan aja sih. Ini kan di episode 3 itu kan diperlihatkan ada beberapa scene di menit awal, itu detik awal tuh di mana ya adiknya Shu itu dia mimpi lah adiknya Shu ini kan dibunuh sama tombak apa itu nggak salah tuh, pokoknya ada senjata yang nusuk ke dirinya adiknya Shu, ya kan. Nah pertanyaan gua itu adiknya Shu itu adalah Kisara nggak? Jadi ini gue kayak nebak kayak gitu, kayak wah jangan-jangan jangan-jangan adiknya Shu ini kan tertembak oleh senjata iblis lah, dari mana datangnya gue nggak tahu. Terus dia akhirnya Kisara dan akhirnya dia ngebunuh orang tuanya. Ya kan bisa jadi gitu loh. Jadi sama ini yang dia sayang itu adalah adiknya, bukan orang lain gitu loh. Nah maksud gue ini ada mungkin nggak seperti itu spekulasinya? Menarik sih kalau ada teori seperti itu. Tapi jadi kalau di web officialnya sendiri, si Kisara ini tuh dijelaskan dia tuh iblis yang udah ya ratusan tahun ada. Jadi kemungkinan dia jauh banget gitu kan, karena udah ratusan tahun dia ada. Dan mungkin wujudnya bukan kayak sekarang, mungkin wujudnya lebih ke devilnya, atau mungkin bentuknya kayak bentuk devilnya lah gitu kan, mungkin nggak semanusia sekarang. Mungkin kalau manusia mungkin dia menyesuaikan dengan era sih, biar bisa berbaur sama masyarakat sih, karena dia diciptakan sekolah kan. Iya benar sih. Sekolah gitu kan aneh gitu ya, kan kalau dia udah lama tuh teman-temannya udah pada lulus lah. Ya mungkin itu sih. Tapi lu kepikiran nggak sih kalau Kisara itu adalah sebuah objek atau sebuah subjek gitu yang ternyata dibuat untuk nanti mengalahkan iblis sesungguhnya gitu. Jadi gue langsung inget di mana ada anime yang sama seperti dari In the Franxx itu tuh konsepnya tuh mirip gitu loh. Walaupun memang tidak mirip banget gitu. Kalau dari In the Franxx kan dia kan ketika si Zero tuh sama si Hiro itu kan ketika bersama kan akhirnya Hiro kan jadi kehilangan sisi manusianya gitu kan. Sedangkan Shu-nya kehilangan ingatannya. Nah, sedangkan ternyata fakta bahwa Zero tuh itu adalah subjek yang ternyata dibuat untuk menyelamatkan bumi gitu dari Klasaurus lah ibaratnya seperti itu kan. Nah menurut lu itu kira-kira gimana tuh, apakah memang ternyata Kisara adalah sebuah subjek atau mungkin ya ternyata memang dia sebenarnya adalah iblis sesungguhnya gitu di dunianya? Sekali lagi nih, aku bukan orang yang tahu segalanya, jadi kalau menurutku pribadi sih ya Kisara pure iblis, tapi mungkin Kisara punya andil dalam kejadian orang tuanya si Shu menurutku. Karena kenapa dia tuh ngotot banget tuh pengen kontrak sama Shu, deket-deket sama Shu gitu kan. Padahal kalau cuma mau makan ingatan orang lain kan ya bisa tuh sembarang orang aja tuh diseret ke gang gitu kan, sedap gitu. Seperti devil yang lain lah kan, kita tahunya tuh devil tuh jahat gitu kan. Bisa sih seperti itu gitu kan. Tapi kalau kenapa dia tuh ngotot banget tuh sama Shu tuh, sampai ya perhatiannya lebih-lebih lah kepada Shu. Apakah mungkin Kisara itu nggak suka atau nggak benar-benar pure cinta, tapi kayak dia punya masalah atau mungkin utang lah, atau mungkin bisa dibilang hal yang mungkin menurut dia bersalah kepada hidupnya Shu. Kenapa dia ikutin? Menurutku sih. Wah itu perlu dijelasin sih. Iya. Takutnya sih pas di ending ini ketahuan gitu kan. Jadi masih belum kelihatan ya. Iya. Karena kalau mau nge-ship juga nggak bisa sih, nge-ship si Shu sama Kisara. Pastinya human sama human ya. Ayano lah. Ayano iya benar. Iya kan, human sama human. Tahu ntar di ending Kisara Dan ntar si Ayano ntar jadi iblis lagi kan. Waduh. Jadi inget Destiny sama Unme ternyata. Ya, ketukaran gitu kan jadinya. Tapi kalau konsepnya masih bertahan kayak Kisara perlu ingatannya dari Shu, ya mungkin bakalan ada musuh yang kuat banget mungkin kan di akhir dan harus makan semua ingatan sih, itu bisa baik kayak gitu. Bisa aja kayak gitu. Iya sih benar.
Terus kalau isu soal 26 episode itu benar? Waduh, jadi apa ya? Pertama, ini beritanya dari jejaring sosial yang ada di Cina sana ya. Katanya bakalan dapat 26 dibagi 2 jadi 13. Tapi sejauh ini belum ada konfirmasi baik dari pihak studionya A1 Picture atau mungkin dari jejaring sosialnya, Twitternya dari NGKIS belum ada konfirmasi itu, dan beberapa leaker yang mungkin cukup dipercaya lah, aku sering cari ke sana juga belum ada ngebahas itu. Jadi ya masih 50-50 lah, nggak tahu sih. Kalau kalian yang nonton video ini dapat informasinya yang legit banget, boleh lah tulis di kolom komentar atau linknya dikasih gitu kan. Karena ya lagi-lagi ini mereka ngejarnya ini ya promo game ya. Jadi bisa dibilang harusnya 13 selesai mereka jual game, sama jual BD lah mungkin kan. Jual BD, jual gamenya dulu. Mungkin kalau gamenya rame atau mungkin gamenya perlu support lebih gitu kan, mungkin bakalan dibuat sequelnya mungkin kan, season 2-nya ya mungkin bisa jadi 13 episode lagi. Iya. Karena model-model gini ada gamenya Princess Connect. Kalau dari ya Kadokawa kalau nggak salah, Princess Connect kan gitu tuh, ada gamenya, terus dia animenya, terus gamenya jalan, gamenya ada event baru, anime season 2-nya rilis gitu. Kalau nggak salah ya, kalau salah Princess Connect, kalau salah ya kalian tulis lah di bawah. Iya sih, benar sih. Cuman kalau sampai 26 episode, wah gila capek juga. Ya maksudnya baik yang reaction juga yang nonton, gue capek juga gitu. Jadi kayak sangat complicated banget lah gitu anime ini gitu. Bahkan kalau dibicara bahkan kalau baca Rico juga sebenarnya sama-sama complicated juga menurut gua kan. Jadi ya udah gitu. Jadi intinya mungkin ini berarti masih rumor aja ya, belum bener gitu. Iya, masih rumor ya. Yang aku tahu masih rumor ya. Kalau ada yang udah tahu pastinya validnya bener, boleh lah tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi ya harus diingat lah, ini udah jelas nih promosi game, mereka harus jual gamenya yang lebih diutamakan dijual, bukan animenya. Jadi mungkin itu sih. Kalau soal story harusnya mereka bisa padat-padatin di animenya. Ya kalau misal pun gantung ya mereka bakalan jelasin di gamenya. Gitu sih. Betul. Oke, prediksi ending. Kira-kira. Karena yang baiknya, yang jahatnya. Tapi nggak mungkin sih nggak ada baiknya ya. Nggak mungkin nggak ada ya. Nggak ada. Kayaknya endingnya ini sih kayaknya suka kalau sama Kisara, karena di gamenya sendiri itu udah pengenalan karakter sudah ada, mereka berdua masih di situ. Harusnya kalau ini gamenya adalah sequel dari animenya, harusnya nggak kenapa-kenapa sama si Kisaranya sama Ayano gitu. Harusnya ya kalau sequel ya. Cuman kalau memang mereka nyeritain ya story-nya sama dari awal lagi, Kisara itu siapa segala macam, ya mungkin mungkin ada sad endingnya juga. Yang pasti kalau ketemu musuh yang lebih gede, harusnya Kisara makan ingatannya itu lebih banyak lagi. Itu ngejebak juga sih. Bener sih kata lu. Jadi kalau misalkan ini jatuhnya memang ceritanya, berarti ada kemungkinan set ending. Tapi kalau misalnya ternyata ini nyambungnya ke sequel, jatuhnya kayak prolog, bener nggak sih? Prolog gitu. Iya, jatuhnya kayak Takaupi lagi. Beda. Ntar Ayano jadi Kisara gitu kan. Coba tahu gitu. Jadi sih bener sih. Ya, gue belum bisa ketebak sih gitu. Masih terlalu awal sih untuk ketebak. Dan ini ya pesan untuk kalian sih ya, kalau kalian suka sama ini premis ataupun mungkin story-nya dari NGKIS ya nonton aja gitu kan. Jangan karena ini anime mirip-mirip Take Off jadi kayak udahlah ini udah endingnya gini lah, usah ditonton lah gitu kan. Padahal benar-benar story-nya bagus gitu. Masuk episode 3 tuh udah kayak wah ini plotnya tuh lumayan dalam sebenarnya. Gue pribadi enjoy kok. Maksudnya gue nonton kok karena memang anime ini layak ditonton, karena kan ya itu gue bilang, gue nggak memandang bahwa anime ini kesannya jadi kayak pasaran banget story-nya seperti ini. Ya anggapannya kayak gue tuh kayak pikiran gue. Jadi ya semoga aja apa yang gue tonton ini tidak seperti anime lainnya kebanyakan gitu. Jadi gue tidak mau menjudge awal yang nantinya malah jadi so tau gitu. Jadi makanya gue butuh yang namanya ya nonton langsung. Dan benar gue pengen tahu sampai akhir tuh seperti apa gitu. Baru bisa gue menilai anime gitu.
Dan ini 13 episode nih. Kemungkinan puncaknya bakalan ini rame nih harusnya sih. Biasanya sih kan ini ya dibagi-bagi ya. Misalnya 3 episode awal nih ya pengenalan karakter, terus 3 episode setelahnya itu konflik segala macam. Nih ada satu episode ke-13 kayaknya nih bakal jadi puncak jadinya nih Gikis. Benar-benar. Bahkan menurut gua kayak baik Rico maupun Engeskis ini kayak apa ya, kayak masih belum aman, ngerti nggak? Jadi kayak jadi kita tuh belum tahu nih ceritanya bakal kayak gimana gitu. Bisa aja nanti Rico bakal berubah 180 derajat di mana hal yang kita tidak inginkan terjadi gitu. Atau mungkin nanti Engeskis bisa berubah 180 derajat di mana ceritanya malah jadi makin bagus. Nah ini benar-benar yang nggak tahu ini mau dibawa kemana nih Awan Picture ini. Gue berharap semoga apa ya ada balance lah gitu di antara dua anime ini gitu. Itu udah balik lagi ke selera sih. Itu kalau misalkan udah ngomongin cerita atau story udah balik lagi ke selera. Mereka mau pilih yang mana. Kalau misalkan nggak suka Engeskis ya udah. Kalau misalkan mereka suka ya lanjutin aja gitu. Iya, jangan ikut-ikutan orang. Kayak iyalah. Kayak beberapa judul anime kemarin kan Tanmoshi nih contohnya. Tanmoshi nih contohnya bilang anime jelek, anime ampas lah segala macam. Ya yang nonton rame juga. Jadi kayak bingung gitu. Pengen nonton endingnya aja gitu gimana gitu. Iya, pengen tahu endingnya gitu kan. Itu sih sebenarnya. Dan sekali lagi ya kalau untuk Engekis ya sekali lagi kalau menurutku karena ini adalah dananya disokong oleh ya developer game, bukan developer game sih, publishernya mungkin Square Enix, ya jelas budgetnya bakalan gede banget. Jadi yang pasti untuk grafis itu udah manjain banget loh, harusnya, karena mereka bakalan jual gamenya gitu. Kalau di animenya mereka gagal, ya gamenya kemungkinan sepi. Tapi ketika animenya pecah, mungkin gamenya bakalan rame gitu. Makanya ini adalah mereka jor-joran di sini. Gitu sih kalau menurutku ya, sepengetahuanku gitu. Oke, jadi itulah yang apa ya kita sebahas dua-duanya, baik Rico maupun Engeskis. Memang ya itu gue bilang dari awal, dan Mas Jai bilang kalau ya dua anime ini punya rasa yang berbeda. Jadi kalau misalnya teman-teman yang ngerasa bahwa suka dengan Engeskis ya ditonton, kalau misalkan sukanya Rico juga ya ditonton, kalau misalnya suka dua-duanya ya ditonton dua-duanya gitu. Iya, jamnya aja beda, bisa lah. Iya, apalagi ini kan nggak jauh kan jamnya kan, jadi yang Rico jam 11, yang Engekis jam 12 ya kan. Iya, kalian nonton Rico dulu istirahat, nonton Engekis. Iya, apalagi gua habis itu nonton Kakuro Inazuke. Wah, aduh, pas banget itu, capek banget ya. Asli. Gitu. Dan kalau kemalaman ya pagi-pagi juga nggak apa-apa nonton, sama aja gitu kan. Bener sih, bener. Nah ini apa ya? Ini terakhir, gue terakhir. Jadi, gue penasaran pendapat lu kira-kira. Ini gue akuin sih, memang kalau ngomongin mal itu memang kan tidak valid. Jadi memang penonton mal itu kan kadang ya you know lah, ada yang seleranya ini, seleranya itu, grafis miring, dimasalahin dan sebagainya. Gue cuma pengen tahu aja sih, prediksi lu kira-kira baik Rico maupun Engeskis ratingnya berapa? Nilainya berapa menurut lu? Sampai N. Rico berapa, Engeskis berapa, gue pengen tahu aja dari itu kan. Ini sebenarnya ini fan fact nih ya, sebenarnya nih aku beberapa kali ngikutin atau baca artikel mengenai review lah, baik itu game atau anime ya. Sebenarnya untuk memberikan angka itu sangat sulit. Karena kan selera masing-masing nih, aku bilang 10 nanti, wah bang lu bilang 10, gua nonton B aja gitu. Tapi kalau secara pribadi maksud lu ya mal aja, menurut lu kira-kira mal nih bakal ngarah kemana gitu. Jangan pendapat lu deh, kalau misalnya agak gua ubah pertanyaannya deh. Random aja nih ya, random menurutku Licorice bakalan, kalau konsisten bakalan tetap di angka 8, yang Engekis tetap 7 di bawah 7,5. Karena pertama udah dibawa sama ini ya, udah dibawa sama perspektif orang-orang bahwa ini anime ya take off gitu. Udah tahu lah gitu kan, padahal belum nonton nih selesai nih, udah pada nebak nih, udah pada nerawang nih gitu kan.
Kedua, karena ada unsur promosi gamenya itu, jadi nggak tahu ya kenapa, heran aku sama kebanyakan orang kenapa kalau anime dengan format sebagai promosi game itu dianggap kurang bagus lah. Ya. Karena kayak dianggap ya prolog segala macam. Padahal kan memang anime kan medianya promosi. Mau promosi lagu, promosi ya ujung-ujungnya mereka bakalan jual action figure, merchandise dan segala macam gitu kan. Dan manga juga, light novel juga kan, itu yang paling umum gitu. Jadi menurutku kalau kalian suka sama story-nya Engikis ya kalian nonton aja, sama Licorice Recoil nonton aja gitu kan. Nikmatin aja anime ini. Ya semoga aja ini ada masa depan lebih panjang lah. Jadi nggak hanya season ini aja gitu kan. Atau kedepannya kita dapat mungkin sebuah movie original, OVA mungkin kan, itu sih. Jangan cuman one season bahasanya one season one wonder apa namanya? Pokoknya atau season hebat doang gitu loh, takutnya. Udah pada lupa. Ini udah masih pada ingat Shikimori nggak? Paling ada yang lupa. Ada yang lupa gitu kan, Shikimori gitu kan. Komi udah nggak terdengar lagi nih di channelku, nggak ada yang komen Komi lagi gitu kan. Padahal kemarin rame Komi gitu. Tapi kalau Spy X masih ya, Spy masih, karena Spy itu bisa dibilang tontonan yang bisa dinikmatin semua orang gitu kan. Jadi mau ya muda, remaja, orang tua udah bisa nikmatin itu. Oke, ini last lagi deh, biar gue masih penasaran sih. Jujur sama gue. Kesannya kayak ini, kayak lu tuh berbuat apa gitu sama gue. Iya, kayak gitu. Aku di interview gitu kan, padahal kan ini collab kan. Harusnya aku nanya juga kan, Mas Will tuh gimana gitu. Harusnya gitu kan. Gitu kan. Menurut Mas Will nih, Engikis gimana gitu kan. Recoil ya, aku kan udah jelasin kalau misalkan Engikis itu ya itu maksudnya, jadi original yang dimana ya bisa dibilang jadi anime yang ya layak ditonton juga gitu, karena mereka kan bener-bener kayak seakan-akan kayak bukan jomplang sih, kayak beda aja gitu. Bedanya tuh jelas banget itu bahwa Engikis itu grafisnya bener-bener mantep banget, sedangkan Rico tuh kayak grade A-nya aja gitu. Jadi Engikis itu grade S-nya gitu ibaratnya. Jadi jadi anggapannya ada nilai jual yang berbeda di dua anime ini gitu. Jadi gue nggak bisa nyuruh gue lulus nonton ini nggak bisa. Jadi balik lagi ke selera teman-teman maunya seperti apa gitu. Jadi kalau lu mau yang grafis bagus, Engikis juaranya. Tapi kalau mau story yang bagus, ya dua-duanya juga bagus gitu loh. Gue netral aja, dua-duanya bagus gitu. Cuma karena ya itu balik lagi ke seleranya gitu. Gue takutnya nanti ketika gue ngasih tahu, oh Rico nih cewek semua sih, ya kan gue yang salah jadinya kan. Jadi gue kesana kayak ngasih saran yang nggak cocok buat mereka gitu. Jadi makanya kalau mau yang grafis bagus ya Engikis gitu. Nah yang terakhir, Licorice Recoil atau Engikis? Waduh, tuh langsung gue tanya aja deh. Kayaknya inilah yang suka tembak-tembakan lah. Suka tembak-tembakan. Iya, suka tembak-tembakan lah. Karena fun ya. Bukan fun sih, karena ya ini unik lah, baru kan. Ini sangat fresh banget sih ininya, konsepnya gitu. Licorice Recoil. Kalau opening suka yang mana opening? Di antara dua itu. Nah, ini nih masalahnya nih. Aku untuk Engikis awalnya aku nggak bisa bedain yang mana itu opening, yang mana itu ending. Oh gitu? Iya, awalnya tuh aku nggak bisa bedain yang mana ini Engikis openingnya apa endingnya gitu kan, karena beatnya tuh sama-sama ini kan, sama-sama kenceng gitu kan, dan juga visualnya juga sama-sama bagus gitu visualnya kan. Kadang tuh ada anime yang untuk opening nih mereka visualnya keren banget gitu kan, ketika di ending tuh kayak slideshow sadu-sadu gitu kan. Tapi untuk Engikis kan ini benar-benar emang dibuat, emang dipikirin ngebuat endingnya gitu kan. Tapi kalau harus dipilih musiknya, tetaplah Licorice Recoil lah. Iya, the best ya. The best sih. Itu awalnya aku pikir itu openingnya malah waktu rilis. Ternyata bukan. Endingnya. Bukan endingnya. Bukan endingnya. Soalnya Clarice itu lebih banyak opening sih setahu gua. Jadi memang kayak Nisekoi opening.
Terus aduh apa sih namanya, Magic Madoka lah, itu juga opening ya kan. Banyak sih Claris yang apalagi nih musim ini itu juga bawa Shadow Host di ending itu Claris kan. Itu sumpah itu kombinasi yang luar biasa sih menurut gue. Jadi kayak apa ya, kayak sadar nggak sih kalau ternyata yang dinyanyikan lagu Claris itu pasti selalu, kalau nggak anime shoujo, kalau nggak ya itu pokoknya yang ada banyak karakter ceweknya gitu, kayak kesana sih ke situ gitu kayaknya ya, menurut gue sih. Iya sih ya. Claris tuh. Dan iya itu. Will, kamu kepikiran nggak kalau kan ini nih Licorice Recoil ini nggak ada unsur apa-apa nih, benar-benar anime original. Ada nggak kepikiran bahwa Licorice Recoil itu promosi untuk lagunya Claris? Ada ya, karena kan di musim ini nih banyak banget kan yang dia ini kan lagu-lagu baru, apakah bakal jadi satu album, makanya banyak dimasukin ke opening anime atau ending anime. Iya bener sih. Iya sih bener. Iya baru kepikiran gue juga sih. Ya kan begitu. Oh iya. Karena selalu aja aku pikir kayak apa sih yang mau dijual dari Licorice Recoil ketika sudah selesai BD-nya, kayaknya bakalan sulit lah. Tapi kalau ada yang lain kayak ya lagu dari penyanyinya segala macam gitu kan. Sama kayak. Tapi kayaknya banyak nih kayak kasusnya kayak gitu. Enggak, maksud gue banyak kok yang kasusnya begitu. Yang dimana yang penyanyinya itu mengharapkan agar ya itu animenya bagus. Iya, anime bagus, lagunya pecah. Lagunya. Banyak sih gitu. Karena yang kelihatan tuh ini openingnya si Kimori itu benar-benar kelihatan banget itu promosi itunya lagunya. Dari video klipnya, lagunya segala macam. Ya itu aja sih itu. Itu cuma intermezzo aja ya. Ya, tebak-tebakan aja. Intermezzo aja gitu ya. Ya, mungkin itu aja dari kita ngebahas Engage dan Licorice Recoil. Jadi balik lagi ke selera kalian mau yang mana. Jadi tidak apa ya, kita tidak, video ini dibuat tidak mengkotak-kotakan kedua anime ini, tidak, tapi lebih tepatnya bagaimana teman-teman ini bisa terbuka dengan dua anime ini gitu, karena memang ada something atau ada someone atau seseorang yang memang masih nggak yakin dengan Licorice atau mungkin masih nggak yakin dengan Engage. Nah ini jawaban buat teman-teman yang masih punya keraguan untuk nonton kedua anime ini, karena dua anime benar sangat-sangat bagus, di samping banyaknya sequel yang benar-benar bagus juga gitu. Sequel, wah, aduh, sangat gila itu sequel tuh nggak main-main, men. Itu benar-benar made in abyss. Sekarang lagi leader nih, lagi mimpin. Itu jauh banget dari terdekatnya gitu, Overlord gitu kan. Jadi makanya ini gila sih. Gue bingung sih ini. Jangan-jangan apa ya, bisa dibilang musim ini ya jadi musim terbaik juga gitu. Mungkin gitu loh. Mungkin gitu kan. Dari musim-musim sebelumnya gitu. Tapi tetap sih gue pribadi masih prefer ke Spring sih. Karena emang Spring banyak anime yang gue langsung suka sih. Gak kenapa. Spring ya. Ya, itu pendapat pribadi gue sih. Baru Summer kali ya. Tapi gue nggak tahu sih. Gue nggak tahu kalau Fall nanti bakal gimana, gue nggak tahu. Tapi jelas untuk Summer ini ya boleh lah gitu loh. Kalau misalnya kalian ikutin, terutama yaitu dua anime itu. Ya, ada lagi mau ditambahin, Min? Atau lu mau nanya something gitu biar gue nggak gabut? Waduh. Nah, masih ada waktu dikit. Ada 5 menit lagi sih. Balik nih, Licorice Recoil, Takina C1 lah. Apa? Karena nih episode 3 nih si Takina udah mulai senyum nih, udah mulai oleng nih pada banyak yang mulai oleng nih kan. Awalnya kan Takina tuh kalau di channelku tuh C1 terus kan Takina tuh kayaknya kurang disorot, tapi semenjak episode 3 tuh udah mulai itu. Kalau kamu sendiri tuh. Nah, ini fakta unik sih. Jadi dua-duanya kan udah masukin gua di list waifu musim ini kan. Tapi kalau boleh jujur memang gue lebih prefer ke Takina sih. Takina. Kalau secara ini ya, bukan secara pribadinya bukan gitu loh. Jadi benar-benar yang memang gue seneng karena cantiknya aja gitu loh. Itu Takina sih. Karena kan tuh gitu. beda banget tuh orang dua itu kan beda banget, satu yang bawel yang satunya dingin nih. Ya, benar. Ini spoiler dari gue sih, Nih kalau Mimin sadar itu ketika gue upload video itu kan pertama kan thumbnail gue kan Takina, itu episode 2 kan C1. Terus balik lagi ke Takina. Nah, ini episode masih C1 lah. Harus C1 nih, harus Hadil nih 66 nih.
Iya, itu makanya gue mungkin kalau misalnya ada yang sadar dengan video gue itu, jadi benar-benar gue bakal selang-seling biar dia gitu. Kecuali kalau misalkan tiba-tiba ada misalkan Ada dua. Misalkan siapa namanya, si Fuki tiba-tiba Fuki rambutnya jabrik, wah itu bisa di thumbnail. Iya. Atau tiba-tiba si Kurumi pengkhianat gitu kan, kabur dia dari Koriko, mungkin kan. Dipasang di thumbnail. Ya itu. Ya itu aja sih. Jadi buat Junior Anime Indonesia, thank you banget sudah nemenin gue. Ya hampir 1,5 jam lah pokoknya untuk bahas Liko dan Engage. Dan pasti jangan lupa subscribe juga channel Junior Anime Indonesia biar semangat lagi dalam membuat video. Terus juga kalau misalkan teman-teman ngerasa bahwa kontennya memang mengarah ke spoiler, ya dimaklumin aja karena memang nggak bisa ngerem. Nggak bisa ngerem. Iya bener, emang kadang tentang review, jadi harus dimaklumin. Ya tinggal diatur aja, mungkin nggak di dalam atau apa gitu kayak gua gitu. Itu terserah aja. Iya. Lu jangan baper gitu sama gua. Gitu kan. Karena emang gue content reaction gitu kan. Jadi kadang kalau misalkan lu lagi bahas di Koriko sama siapa namanya? Sama Engage, mungkin gue bakal nonton gitu kan. Tapi kalau udah ngebahas yang lain, nah itu gue nggak bisa nonton, skip gitu. Gak bakal nonton gitu. Itu cara ngebijak agar teman-teman bisa paham lah tentang konteks konten review itu seperti apa gitu. Pilihan, gitu, choice. Tuh. Kalau kayak Engikis sama ini, Licorice Recoil ya. Choice tuh, bebas. Dua-duanya boleh. Betul. Jadi ya ini itu aja, dan pasti kalau misalnya teman-teman mau mau ngundang siapa lagi nih selain Mas Junior Anime Indonesia, atau mungkin mau Mas Junior Anime Indonesia lagi mau diundang lagi ke sini, pokoknya langsung aja isi di komentar, karena ini bakal jadi konten gua atau brand new konten gua nantinya bakal gua undang ya bintang tamu kecil-kecilan aja sih yang kira-kira nih bahas anime ini siapa, ntar bahas ini siapa gitu. Pokoknya topik-topik menarik yang lagi hot di akhir ini gitu. Ya itu aja dari gua, dan pastinya sampai bertemu lagi di video gue selanjutnya, dan bye. Dadah.